Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amin. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan kali ini di mata kuliah sintaksis. Baik, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi sintaksis, kategori sintaksis dan frasa. Baik, yang pertama yaitu fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis yaitu merupakan tempat-tempat kotak-kotak yang memisahkan antara subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya misalnya seperti ibu memasak nasi di dapur. Kata ibu adalah subjek, memasak adalah predikat, nasi adalah objek, di dapur adalah keterangan tempat. Baik, berikutnya yaitu jenis-jenis dari fungsi sintaksis. Yaitu yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat ada pelengkap, dan yang terakhir ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan tujuan, dan sebagainya. Baik, itu saja mengenai fungsi sintaksis. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kategori sintaksis. Kategori sintaksis merupakan tipe kata atau gabungan kata yang memenuhi fungsi sintaksis. Misalnya, contohnya yaitu aku suka kamu. Kata aku berfungsi sebagai subjek yang mana berkategori sebagai pronomina. Berikutnya adapun jenis-jenis dari kategori sintaksis ini. Yang pertama yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat, numerelia, kemudian ada konjungsi, ada adverbia, frasa, dan pronomina. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai frasa. Apa itu frasa? Jadi frasa itu merupakan gabungan dua kata atau lebih yang menduduki fungsi sintaksis. Contohnya misal, adikku yang manis sedang belajar di kamarnya. Adikku yang manis merupakan frasa. Sedang belajar juga frasa. Di kamarnya juga frasa. Jadi terdapat pemisah antara frasa per frasa. Kemudian berikutnya jenis-jenis dari frasa. Adapun jenis-jenis dari frasa ini berdasarkan hubungan kedua unsurnya. Misalnya yaitu yang pertama frasa koordinatif. Nah, frasa koordinatif ini adalah frasa yang kedua unsurnya sederajat. Contohnya makan minum, pulang pergi, dan sebagainya. Kemudian frasa subordinatif. Apa itu frasa subordinatif? Frasa subordinatif ini adalah frasa yang kedua unsurnya tidak sederajat. Contohnya buku hijau. Buku itu sebagai inti, hijau adalah penjelas. Selanjutnya frasa berdasarkan keutuhan frasa. Contoh misal yang pertama yaitu ada frasa eksosentris. Apa itu frasa eksosentris? Yaitu frasa yang kedua unsurnya begitu dekat sehingga jika dihilangkan salah satu maka tidak dapat berterima. Contohnya, ibu berjualan di pasar. Kata di pasar apabila dihilangkan maka tidak dapat berterima. Selanjutnya yaitu frasa endosentris. Apa itu frasa endosentris? Yaitu frasa yang kedua unsurnya frasa endosentris yaitu frasa yang salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan yang lainnya. Adapun macam-macam dari frasa endosentris yaitu frasa koordinatif. Nah, frasa koordinatif ini yaitu
prasa yang kedua unsurnya sederajat dan dihubungkan dengan konjungsi. Misalnya, Ibu membeli buku, tas, dan pena. Kata penghubungnya atau konjungsinya yaitu kata dan tadi. Selanjutnya, endosentris atributif. Apa itu endosentris atributif? Yaitu prasa di mana kedua unsurnya tidak setara. Contoh, buku sejarah. Buku adalah inti, sejarah adalah penjelasnya. Selanjutnya yaitu endosentris apositif. Apa itu endosentris apositif? Yaitu prasa yang unsurnya tidak sederajat, dan tidak dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya, Wahyu mantan pacarku hari ini menikah. Selanjutnya, jenis-jenis prasa berdasarkan makna. Adapun jenisnya yaitu yang pertama yaitu prasa lugas. Prasa lugas ini yaitu prasa yang maknanya tidak mengalami perubahan. Contohnya, pisang rebus. Pisang rebus maknanya tetap adalah pisang yang direbus. Kemudian yaitu prasa metaforis. Apa itu prasa metaforis? Yaitu prasa yang mengalami sedikit pergederan makna. Contohnya, catatan kaki. Catatan kaki maknanya tetap merupakan catatan, namun bukan berarti untuk kaki atau catatan kaki, melainkan catatan yang berada di bawah paragraf. Selanjutnya yaitu yang terakhir, prasa idiomatis. Prasa idiomatis yaitu prasa yang maknanya tak bisa ditebak, atau dengan kata lain benar-benar berbeda dengan kata pembentuknya. Contohnya yaitu kambing hitam, terus buaya darat, dan masih banyak lagi. Baik, itulah sedikit penjelasan dari Ibu mengenai fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan prasa. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak, Ibu akhiri saja. Inilah sedikit materi kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.